Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 1C. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan Simulink dan programannya. Perkenalkan nama saya Surya Ramanda dengan NIM 027. Saya Atta Nafidar Amru dengan NIM 039. Saya Berbicara Cahyani dengan NIM akhir 06. Saya Emadi Muhammad Asrah dengan NIM akhir 048. Oke, selanjutnya kita akan bahas cara gimana programnya. Kalian udah pada tahu belum sih tentang Simulink? Jadi Simulink adalah platform simulasi grafis untuk mendesain dan menganalisis sistem dinamis seperti kontrol dan pemrosesan sinyal. Menggunakan blok menggunakan blok diagram, Simulink memungkinkan pengguna membuat model sistem tanpa menulis kode secara langsung. Sering digunakan di bidang teknik dan ilmiah. Pada proyek kali ini, kelompok kami membuat sistem diskrit memproses sinyal gelombang sinus menggunakan pendekatan zero order whole. Nah, apa sih sistem diskrit itu? Sistem diskrit adalah sistem yang bekerja pada sinyal diskrit atau data yang hanya memiliki nilai pada waktu tertentu, bukan terus-menerus seperti sistem kontinu atau lebih mudahnya, sistem diskrit itu seperti mainan yang hanya bergerak saat kamu tekan tombolnya. Jadi, ia hanya memperhatikan momen-momen tertentu, bukan bergerak terus-menerus. Misalnya, kalau kamu ambil gambar dari video, video itu jadi serangkaian gambar terpisah, bukan gambar yang bergerak mulus. Jadi sistem diskrit bekerja hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan Zero Order Hold atau ZOH adalah metode yang digunakan dalam sistem diskrit untuk menahan nilai sinyal input tetap konstan selama satu periode waktu tertentu. Sebelum memperbarui nilai tersebut, artinya meskipun sinyal yang masuk terus berubah, ZOH hanya memperbarui nilai sinyal pada interval tertentu, menjadikannya tetap konstan dalam jangka waktu yang ditentukan. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sine wave dan cara penggunaan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari sine wave itu sendiri. Fungsi sine wave itu adalah di dalam Simulink kan bergantung pada bagaimana istilah tersebut digunakan. Secara umum, jika istilah ini merujuk pada blok subsistem atau sinyal dalam simulasi fungsinya mungkin mencakup beberapa hal berikut. Yang satu, sine wave adalah nama khusus untuk gelombang sinusoidal atau modifikasi dari itu. Yang pertama digunakan sebagai input ke sistem untuk memodelkan respon sistem terhadap sinyal periodik, menghasilkan sinyal dengan parameter yang dapat dikonfigurasi seperti amplitudo, frekuensi, atau fase. Yang kedua, fungsi dan dari sine wave itu ada simulasi dan analisis sistem dinamis. Sine wave dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal tertentu seperti yang pertama sistem sistem kontrol, kedua filter dalam pemrosesan sinyal, yang ketiga model fisis seperti osilasi mekanik gelombang elektromagnetik atau sirkuit listrik. Yang selanjutnya untuk pengujian dan validasi terhadap sine wave itu sendiri. Dalam simulasi sine wave berfungsi untuk menguji respon frekuensi sistem, tingkat distorsi atau noise pada output, selanjutnya stabilitas sistem dinamis. Selanjutnya yang terakhir untuk pemrosesan sinyal pada program Simulink Sine Wave. Jika digunakan dalam aplikasi signal processing, fungsinya bisa mencakup yang pertama sebagai sinyal pembawa carrier wave dalam modulasi AM atau FM, sebagai sinyal referensi dalam analisis korelasi atau pengukuran fase. Jadi di sini kita lanjut untuk pemrogramannya. Oke, di sini jadi kita pertama-tama membuka aplikasi Simulink terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke library browser ya yang seperti ini. Lalu kita ketik di sini sine wave. Habis itu kita langsung pilih saja
programnya dan kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu ada akan program yang bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada integrator. Integrator di Simuli itu ibaratnya kayak penampung, dia ngumpulin semua sinyal yang masuk, terus dihitung kayak akumulasi dari waktu ke waktu. Bentukannya kayak gini, search di library browser, habis itu kita sambungin sama SignWave tadi. Jadi penjelasannya, misalnya kalau ada kecepatan, integrator itu ngitung. Jadi jarak yang udah ditempuh itu kira-kira sampai mana ya. Jadi si integrator ini itu penting banget buat bikin simulasi atau hal-hal penting kayak gini. Perubahan ke posisi dari kecepatan, terus numpukin arus di kapasitor, terus ada kontrol sistem biar sistematis atau lebih rapi, misalnya kalau lagi main game biar nggak kalah. Terus kemudian di blok ini tuh ada 1/S, yang artinya S itu adalah operator Laplace yang merepresentasikan operasi integrasi dalam domain, atau S itu disebut sebagai Laplace. Jadi disimpulkan bahwa integrator ini mengintegrasikan sinyal input terhadap waktu. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya itu gain. Kita coba search. Ini yang ini. Kita pindah ke sini, lalu disambungkan. Nah, di gain ini tuh seperti penguat atau pembesar suara. Jadi dia ngaliin sinyal input sama angka tertentu, biasanya disebut sebagai nilai gain, biar lebih gede atau lebih kecil. Kalau angka atau gainnya besar, maka sinyalnya jadi semakin besar. Kalau kecil, maka sinyalnya akan makin kecil. Contoh gampangnya gini teman-teman, kalau ada input angka 2 dan nilai G-nya 3, maka outputnya jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi lebih gede kan? Terus kalau misalnya G-nya 0,5, inputnya 2, maka outputnya jadi 2 kali 0,5 sama dengan 1. Jadi lebih kecil kan? Terus fungsi gain sendiri itu buat apa sih? Fungsi gain itu menguatkan sinyal kayak suara speaker, dari pelan jadi kencang, terus melemahkan sinyal, misalnya buat ngecilin data yang terlalu besar. Terus ada control system, di mana sistem itu biar bisa nurut sama apa yang kita mau. Jadi buat kesimpulannya dari gain ini, yaitu untuk memperkuat atau melemahkan sinyal pada suatu kondisi tertentu. Habis itu selanjutnya ada saturation. Fungsi saturation di Simulink itu untuk membatasi sinyal output agar tidak melebihi nilai maksimum atau minimum tertentu. Jadi kalau sinyal inputnya terlalu besar atau terlalu kecil, blok ini akan menjepit sinyalnya supaya tetap di dalam batas yang sudah ditentukan. Jadi ini saturation ini tarik ke sini lalu sambungkan dari gain ke saturation. Oke. Nah, jadi kalau sinyal input lebih besar dari nilai maksimal, outputnya menjadi maksimal. Kalau sinyal input lebih kecil dari nilai minimum, outputnya jadi minimum. Kalau sinyal inputnya di antara nilai minimum dan maksimum, outputnya sama persis dengan inputnya. Contoh, misalkan batas saturation minimalnya min 5 dan maksimumnya 5, output sama dengan 7, outputnya jadi 5. Input sama dengan min 10, output jadi min 5. Inputnya 3, output tetap 3. Nah, apa sih kegunaannya saturation? Nah, jadi kegunaannya itu melindungi sistem agar output tidak kebablasan dan merusak komponen. Lalu mencegah nilai ekstrim, berguna di sistem kontrol agar sinyal tetap stabil. Nah, selanjutnya batasan fisiknya, seperti motor atau aktuator yang punya kapasitas terbatas. Nah, jadi si situation ini seperti rem atau pagar yang menjaga sinyal agar tetap aman di dalam batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada zero order hold. Zero order hold di Simulink itu untuk menahan nilai sinyal input pada level tertentu sampai sampel berikutnya datang. Dan jadi sinyalnya ditahan terus di antara dua waktu samping. Nah, jadi
ini zero voltnya kita sambungkan dari saturation ya seperti ini dan tambah ya caranya. Oke, ya gitu. Nah, jadi fungsi utamanya yaitu diskritasi sinyal kontinu intraphase dari sistem kontinu ke diskrit digunakan di sistem kontrol, diskrit, dan pemrosesan sinyal. Gampangnya, zero order hold menyimpan nilai input terakhir dan ditahan sampai ada nilai baru. Nah, jadi itu. Ya, ada scope. Scope adalah seperti layar TV kecil yang menunjukkan apa yang terjadi di sistem yang Anda buat di Simulink. Bayangkan kamu mau membuat mobil mainan, dan Anda ingin melihat seberapa cepat rodanya berputar. Nah, scope membantu Anda melihat grafiknya. Jadi, gampangnya, scope adalah layar ajaib buat lihat sinyal. Sinyal merupakan sesuatu yang bergerak atau berubah di Simulink, dan hasilnya adalah garis-garis yang kelihatan di scope. Naik turun kayak roller coaster. Sebagai contoh, itu contohnya. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan dalam perangkat elektronik digital, seperti kontrol motor, sistem audio, atau perangkat komunikasi. Contohnya dalam kontrol suhu digital. ZOH digunakan untuk memperbarui nilai suhu hanya pada interval tertentu, bukan setiap saat. Selanjutnya yaitu adalah simpulan. Simpulannya, Zero Order Hold atau ZOH merupakan teknik dalam sistem diskrit untuk menahan nilai sinyal input supaya tetap konstan selama periode waktu tertentu atau waktu yang kita inginkan. Selama periode ini, nilai sinyal tidak berubah sampai saatnya untuk memperbarui sesuai dengan nilai input yang baru sesuai keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, ZOH biasanya digunakan untuk mendiskretkan sinyal secara kontinu atau berkelanjutan hingga menjadi format diskret yang lebih mudah diproses dalam sistem digital. Sekian pemaparan video dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.